Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Putunyana Putra dengan NIM 210555153. Di sini saya akan menjelaskan konsep circular queue. Yang pertama ada pengertian queue. Pengertian queue adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh queue paling sederhana dapat dilihat pada antrian. Prinsip kerja dari queue adalah prinsip first in first out atau FIFO, atau masuk pertama keluar pertama. Sedangkan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO digunakan pada tumpukan atau stack. Sekarang kita masuk pada materi circular queue. Circular queue berasal dari kata circular yang berarti bundaran atau melingkar, dan queue yang artinya antrian. Jadi, circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Berikut adalah contoh gambar dari circular queue. Frontnya yang ada di angka 5 dan rearnya ada di angka 9. Yang selanjutnya kita masuk konsep circular queue. Sebelum kita mempelajari konsep circular queue, ada baiknya kita mempelajari properti dan operasi dalam circular queue. Yang pertama ada front. Front adalah data yang terletak paling dalam antrian. Yang kedua ada rear. Rear adalah data yang terletak paling akhir dalam antrian. Yang ketiga ada NQ. NQ adalah masukkan data ke dalam antrian. Yang terakhir ada DQ. DQ adalah mengeluarkan data dari antrian. Berikut adalah contoh NQ dan DQ. Jika kita masukkan data 11 ke linear ini, maka backnya akan menjadi 11. Dan jika kita mendq angka 9, maka frontnya akan menjadi angka 5. Berikutlah contoh NQ dan DQ dalam bentuk sirkular. Jika data kita hanya 14 saja, maka front dan rearnya adalah 14. Dan jika kita masukkan data 22, maka frontnya akan menjadi 14 dan rearnya menjadi 22. Dan jika kita masukkan angka 13, maka frontnya akan menjadi 14 dan rearnya menjadi 13. Begitupun seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang source code di circular QQ. Pada line pertama dan kedua, ada definisi dan penyertaan library dari bahasa C++. Lalu kita harus mendeklarasikan variabel yang akan digunakan pada fungsi tersebut. Pada fungsi Q ini, ada variabel rear, front, size, dan array. Selanjutnya pada line 13, ada program yang akan mengeksekusi Q dengan inputan berupa S, di mana Q akan diset dulu front dan rearnya pada posisi -1 atau empty. Dan nanti inputan S-nya akan menjadi size dan membentuk array untuk Q tersebut. Dan terakhir ada pendeklarasian fungsi-fungsi yang akan digunakan pada Q ini, yaitu NQ, DQ, dan juga displayQ. Yang kedua ada source code NQ. Fungsi NQ yang berupa void dengan inputan berupa inputan integer dengan nama value. Sebelumnya fungsi ini sudah dideklarasikan pada fungsi Q. Pada kondisi pertama jika frontnya ada pada indeks 0 dan rearnya ada pada indeks terakhir atau size -1. Ataupun posisi rearnya sama dengan posisi front -1. Maka program menampilkan fungsi itu full. Lalu fungsi akan dikembalikan atau return. Lalu pada line 10 dinyatakan jika kondisi front adalah -1 atau kosong. Maka jika diinputkan satu data, maka posisi front akan menjadi 0 dan rearnya juga 0. Pada kondisi selanjutnya, yaitu pada line 16, jika rear ada pada indeks array terakhir dan frontnya tidak ada pada indeks 0 atau indeks pertama. Maka jika diinputkan data rearnya akan berputar kembali ke indeks 0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi penginputan data, maka rearnya akan selalu bertambah 1.
yaitu pada line 24. Lanjut kita ke source code deque. Fungsi deque yang sudah dideklarasikan pada fungsi Q sebelumnya digunakan untuk mengambil rear terdepan dari sebuah Q. Pada kondisi front main 1 atau Q dalam keadaan kosong, maka program akan menampilkan Q is empty sesuai perintah pada line 5, kemudian return. Jika Q tidak kosong, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, mulai dari line 9 dalam keadaan posisi front sama dengan rear. Setelah diambil satu data, maka Q tersebut akan menjadi kosong atau posisi front dan rear-nya akan menjadi min 1. Jika posisi front ada pada indeks terakhir, maka setelah data diambil, posisi front-nya akan kembali ke indeks 0 karena berbentuk circular Q melingkar. Sedangkan dalam keadaan lainnya, setiap pengambilan data, nilai front akan selalu bertambah 1 seperti pada line 19. Selanjutnya ada source code display Q. Fungsi display Q yang juga sudah dideklarasikan pada fungsi khusus sebelumnya. Pada kondisi pertama, jika front sama dengan min 1, maka program akan menampilkan Q is empty, lalu return program. Elemen-elemen pada circular Q akan ditampilkan dalam keadaan pertama itu jika rear lebih besar sama dengan front. Dalam keadaan ini, elemen-elemen akan ditampilkan menggunakan iterasi dengan batas awal yaitu frontnya, batas akhirnya yaitu rear-nya. Di dalam keadaan lainnya, iterasi yang digunakan adalah titik awalnya front dan titik akhirnya size min 1. Yang terakhir ada source code main function. Yang terakhir ada main function, di mana seluruh fungsi sebelumnya akan dijalankan. Pada line 6 ada perintah menginput data yang menggunakan fungsi enqueue yang datanya bervalue 14, lalu data dengan value 22, 13, dan min 6. Pada line 12 ada perintah untuk menampilkan Q yang sudah diinputkan menggunakan fungsi display Q. Pada line 15 ada perintah untuk mencetak data yang diambil menggunakan fungsi deque. Karena data yang diambil pada proses deque adalah data terdepan atau front, maka dari Q yang sudah dibuat sebelumnya yang deque-nya 14. Pada line 18 ada fungsi untuk menampilkan Q lagi. Karena tadi ada proses deque, maka Q akan tampil yaitu 22 pada indeks 1, 13 pada indeks 2, dan min 6 pada indeks 3. Lalu ada proses penginputan data lagi dengan menggunakan fungsi enqueue. Dengan data yang diinputkan adalah 9, 20, dan 5. Perintah terakhir yaitu perintah untuk menginput satu data lagi dengan value 20. Namun karena setelah posisi rear-nya adalah front min 1, maka program tahu bahwa Q tersebut sudah full. Maka program akan menampilkan Q is full sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan sebelumnya pada fungsi enqueue. Berikut adalah contoh circular Q sesuai dengan source code yang tadi. Kita akan mendeque di sini mendeque 14, maka frontnya akan menjadi 22 dan rear-nya akan menjadi 6. Dan jika kita mendeque nilai 22, maka frontnya akan menjadi 13 dan rear-nya menjadi 6. Dan jika kita menginput data 9, maka rear-nya akan menjadi 9 dan frontnya menjadi 13. Dan jika kita memasukkan angka 20, maka rear-nya akan menjadi 20 dan frontnya menjadi 13. Dan kita akan menginputkan data 5, maka rear-nya akan menjadi 5 dan frontnya menjadi 13. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.